Halo, perkenalin, saya Pajar. Hari ini, saya akan mereview buku yang berjudul 100 tahun setelah aku mati. Ya, teman-teman benar. Ini adalah sebuah novel. Tentunya, sebuah novel akan menceritakan sebuah kisah yang tentunya akan menjelaskan bisa itu terkait cerita dengan diri kita sendiri ataupun perjalanan diri kita. Nah, hari ini 100 tahun setelah aku mati, ini akan mengisahkan mengenai seseorang yang bernama Rizal. Nah, siapa sih Rizal itu? Rizal adalah seorang anak yang memiliki bakat dan juga kemampuan yang bagi dia itu sendiri adalah sebuah kutukan. Tapi bagi orang lain bisa jadi itu adalah suatu anugerah. Nah, kemampuannya apa sih? Kelebihannya apa sih? Dia itu adalah seorang indigo. Dia bisa melihat makhluk-makhluk dari alam gaib, bahkan berinteraksi dengan makhluk alam gaib itu sendiri. Dan tentunya bahkan dia bisa pindah dimensi ke sana. Nah, di buku 100 tahun setelah aku mati ini, Rizal ini menceritakan kisahnya dia. Dari dia kecil sampai dia juga berkeluarga. Sangat-sangat kompleks di dalam buku ini. Kenapa demikian? Kalau teman-teman membaca judul ya, pasti teman-teman berpikir, ini horor banget gak sih? Lihat cover aja udah takut banget gitu. Apalagi ceritanya. Tapi kalau teman-teman membacanya secara lengkap, teman-teman membacanya secara utuh, buku ini tuh banyak-banyak banget yang namanya bukan hanya menceritakan sebuah kisah horor aja, melainkan juga persahabatan, percintaan, harapan, agama, kepercayaan, dan semuanya yang bisa dijalani dalam hidup. Rizal memiliki teman yang bernama Sari, di mana Sari ini akan berkaitan, sangat-sangat berkaitan dengan judul 100 tahun setelah aku mati ini. Karena apa? Karena ini yang ditunggu-tunggu oleh Rizal. Karena Sari akan menepati janjinya, tepat 100 tahun setelah dia mati. Di awal kisah nantinya, Rizal akan menceritakan bagaimana pertemuan dia dengan Sari, bagaimana kisahnya dia dimulai dengan ibunya meninggal di saat dia masih kecil, terus perjalanannya dia dari SD, SMP, SMA, bahkan dia mendapatkan beasiswa ke luar negeri, yakni di Australia untuk menjalani pendidikan dokter. Buku ini bagi saya sendiri sangat-sangat memotivasi. Motivasinya seperti apa? Di sini kita akan dijelaskan bagaimana sih susahnya seseorang yang dikucilkan, yang menganggap dirinya itu hidup sendiri, bahkan pada saat SMA dia sudah yatim piatu. Pada intinya, saya ingin menjelaskan bahwasannya buku ini sangatlah cocok buat teman-teman yang ingin pertama kali membaca sebuah novel. Ya, saya jujur orangnya tidak suka baca novel, tapi ketika pertama kali saya baca buku ini, saya jujur jadi ketagihan untuk membaca novel. Bosan, seru juga ya untuk membaca sebuah novel itu. Novel 100 tahun setelah aku mati ini berawal dari sebuah diskusi di Kaskus, cerita di Kaskus seperti itu, yang akunnya bernama Kulon Kali, atau penulisnya di sini memiliki nama pena yaitu WN. Teman-teman bisa membacanya sebelum membeli buku ini untuk meyakinkan teman-teman seperti apa sih kisahnya di sana. Karena di sana juga di Kaskus itu sendiri viewersnya saat ini sudah sampai 4,9 juta. Artinya sudah ada 4,9 juta orang yang membaca kisah ini. Dan tentunya buku ini juga cukup laris, teman-teman. Jadi sangat worth it buat teman-teman yang ingin membacanya. Pesan-pesan yang ada di dalamnya juga mengartikan bahwasannya kita itu hidup itu bukanlah sesuatu yang ringan, melainkan juga penuh tantangan. Tapi tidak untuk menyerah. Kita akan ada lika-liku di dalam buku ini untuk dijelaskan. Ada beberapa bagian yang saya sukai ataupun cerita yang saya sukai di buku ini. Yang pertama adalah di tahun 2006 yang menceritakan mengenai gempa di Jogja. Di situ dia juga mendapatkan peringatan sebelum gempa itu terjadi. Ceritanya ada di sini semuanya. Lalu yang berikutnya yang menurut saya sangat-sangat horor dan sangat-sangat memacu adrenalin ketika kita membaca adalah pendakian dia bersama teman-temannya itu di Gunung Merapi, dimana di situ juga dia masuk ke kampung gaib bersama teman-temannya. Karena awalnya juga dikejar-kejar
oleh makhluk-makhluk astral yang ada di sana. Pada akhirnya, saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari buku ini. Yang pertama adalah, ya, seperti yang tadi saya jelaskan, buku ini berawal dari tulisan di Kaskus, yang saat ini sudah mencapai 4,9 juta orang yang membaca. Yang kedua adalah, buku ini tidak hanya menceritakan mengenai kisah horor saja, melainkan tadi ada percintaan, persahabatan, keyakinan, bahkan ada harapan di sini. Yang ketiga, yang tentunya menurut saya menjadi kelebihan untuk kita akan terus senantiasa membaca buku ini adalah kita diajarkan untuk tidak menyerah dalam suatu kondisi. Bahkan kalau teman-teman nanti membaca di sini, mungkin ada beberapa perkataan yang akan teman-teman ucapkan. Seperti misalkan kayak, kok bisa ya ada manusia yang bisa menjalani hidup seperti dia. Orang saya aja kalau misalkan mendapatkan cobaan seperti dia dan juga takdir seperti dia, belum tentu bisa hidup seperti itu. Tapi Rizal bisa membuktikannya di sini. Itu saja dari saya. Kalau teman-teman ingin membaca buku ini, ya, teman-teman bisa mengaksesnya. Ya, kalau misalkan teman-teman belum bisa membeli bukunya, bisa baca dulu di Kaskus, kayak gitu, dengan judul yang sama. Tuh, lalu kalau teman-teman mau beli, bisa beli online dimanapun aja, karena sudah tersedia semuanya. Dan tentunya ini akan coming soon di Perpustakaan Untidar. Terima kasih.